Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rahmawati Hatijah dengan NIM A1E1220005 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Mata kuliah pada kali ini yaitu Evaluasi dan Diagnosis Kesulitan Belajar. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yaitu Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi lapangan, identifikasi kesulitan belajar pada anak. Inisial pada anak ini yaitu AK yang berjenis kelamin perempuan yang berusia 9 tahun, di mana orang tuanya, ayahnya itu bekerja sebagai petani dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk pola asuh yang diberikan orang tuanya kepada Aka dan juga adiknya itu menggunakan pola asuh yang otoriter dan juga permisif dan sedikit demokratis, yang mana contohnya saja orang tuanya ini terlalu menuntut si Aka untuk belajar gitu, dan supaya dia juga tetap mau belajar dan mengerjakan PR. Selanjutnya permisifnya itu si anak terkadang dibiarkan ketika orang tuanya lagi capek, itu anaknya ketika malas dia ya sudah dibiarkan saja gitu. Dan demokratisnya itu dia tidak membeda-bedakan antara anak pertama dan anak kedua, di mana dua-duanya ketika diberikan hadiah maka dua-duanya juga diberikan. Mengenai akademiknya Aka itu terbilang dia belum pernah memenangkan lomba, itu prestasinya itu bisa dibilang belum ada, karena Aka juga belum pernah mengikuti lomba, belum pernah menang lomba, karena dia baru pertama kali tampil pun itu bersama dengan teman-temannya, yaitu melakukan menari di perpisahan gitu, sebuah acara perpisahan di sekolah. Dan Aka juga belum pernah yang namanya tampil secara individu. Aka ini merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Mengenai riwayat penyakitnya itu dia tidak ada, di mana tidak mempunyai riwayat yang penyakit atau yang kronis. Selanjutnya mengenai dugaan kesulitan belajarnya, yaitu Aka ini mengalami kesulitan pada pelajaran matematika atau menghafal perkalian, di mana dia selalu terbolak-balik dalam menghafalnya. Dan juga mengenai bahasa Inggrisnya itu dia juga sulit memahami bahasa-bahasa asing. Dan juga contoh saja ketika dia mengerjakan soal matematika di sekolah, dan mana itu kan sudah dijelaskan oleh gurunya dan juga dibantu cara-caranya. Nah, ketika dia mendapatkan PR itu dan dibawa ke rumah, dia sudah lupa dengan cara mengerjakan PR-nya gitu. Dia kesulitan untuk melakukan atau mengisi PR-nya tersebut gitu. Dimana dia juga di sini dia juga orangnya sulit untuk informasi yang dia dapat itu tuh sulit diingat gitu, dimana dia sering lupa dengan cara tentunya saja tadi dengan cara mengerjakan saja dia sudah tidak ingat lagi waktu pas di rumah, seperti itu. Jadi dugaan pada Aka ini yaitu dia mengalami kesulitan dalam diskalkulia, yaitu sulit dalam memahami matematika, seperti itu. Lalu upaya yang dilakukan oleh orang tuanya ini sudah mulai membantunya untuk membimbingnya dalam mengerjakan PR, seperti itu. Dan juga orang tuanya konsultasi kepada gurunya bagaimana ini, dan orang tuanya juga sudah berusaha membantu dan membimbing dia dalam belajar di rumah, seperti itu. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh guru dia Aka di sekolah, yaitu menyarankan untuk Aka melakukan les, dan tentunya gurunya juga sudah membantu
membantu dia dalam di sekolahnya, dimana melakukan metode-metode seperti mengingatkan kepada Aka untuk terus belajar, dan juga Aka dilatih terus dan dalam mengerjakan soal-soalnya. Selanjutnya, mengenai fokus tinjauan perkembangan pada Aka, saya juga melakukan wawancara kepada orang tuanya, di mana saya menanyakan apa sih yang kesulitan yang dialami oleh Aka, di mana ibunya menjawab bahwasanya Aka ini sulit menghafal, di mana dia dalam menghafal perkalian saja itu sering terbolak-balik, dan juga kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika dan juga bahasa Inggris gitu. Selanjutnya, saya mengenai perasaannya bagaimana menghadapi Aka, dan ibunya menjawab bahwasanya perasaannya kadang pusing, dimana maksudnya lelah untuk menghadapi Aka yang mana dia itu kadang sulit gitu dalam mengerjakan PR-nya. Selanjutnya, Aka ini termasuk anak yang tidak menyukai susu, di mana dia lebih suka dengan makanan snack-snack jajanan yang ada di warung gitu, dimana itu kan sebenarnya banyak pengawetnya, dan juga memang dia lebih suka itu daripada susu, dan memang sejak kecil dia juga tidak terlalu banyak minum susu dan lebih banyak makanan-makanan yang snack dan yang lebih pengawetnya itu lebih banyak seperti itu. Lalu mengenai akademiknya, memang Aka ini belum pernah mempunyai juara, di mana dia tidak pernah mengikuti lomba atau memenangkan lomba. Dia juga belum pernah tampil secara individu di depan banyak orang, tetapi dia baru pertama kali yang dia lakukan itu pernah tampil bersama teman-temannya, yaitu menari di acara perpisahan di sekolah. Saya juga meminta izin kepada orang tuanya untuk mewawancarai Aka, di mana saya bertanya kepada Aka apakah pernah Aka mengikuti lomba seperti itu, dan jawabannya memang dia belum pernah mengikuti lomba dan juga belum pernah tampil secara individu di depan umum. Lalu saya juga mendapatkan informasi mengenai akademiknya bahwasannya Aka ini selalu mendapatkan peringkat 21 dari 24 siswa di kelas, di mana dia selalu mendapatkan peringkat 2 dari belakang. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai identifikasi kesulitan belajar pada diri Aka gitu, yaitu mana Aka ini mengalami kesulitan dalam berhitung tadi gitu, berhitung matematika, dan juga mengenai motivasi untuk dia belajar itu sebenarnya bagus, dimana Aka mau mengerjakan PR dan juga dia semangat gitu dalam belajarnya, tetapi memang dia mengalami kesulitan dalam belajarnya, dalam kesulitan dalam mengerjakan matematika ataupun bahasa Inggris. Nah, untuk mengenai temperamentalnya itu sebenarnya dia agak sedikit mudah terpengaruh, dimana ketika orang tuanya berpesan untuk tidak jauh-jauh dari main dari rumah, tetapi ketika bersama dengan teman-temannya dia akan ikut temannya juga pergi dari sekitar di daerah rumahnya gitu. Misalkan temannya ini mengajak untuk ke lapangan yang jauh dari rumah, nah dia juga akan ikut pergi ke sana gitu. Dimana sebenarnya itu kan tidak boleh, orang tuanya berpesan tidak boleh, tetapi akan mengikuti keinginannya dan ikut bersama temannya gitu. Dimana dia agak sedikit terpengaruh mengenai itu, dimana dia lebih mengikuti pergi bermain bersama temannya. Mengenai lingkungan pada Aka, di mana Aka ini tidak pernah yang namanya bolos, dan dia juga tidak pernah yang namanya pindah-pindah sekolah, dan dia selalu tepat waktu untuk masuk ke sekolah, dan dia juga belum pernah yang namanya mengalami terlambat dalam masuk sekolah. Selanjutnya, memang Aka ini tidak ada mengalami pedagonis. Untuk moralnya dia cukup bagus, dia juga sopan santun terhadap orang lain. Contohnya ketika saya kemarin wawancara, dia mau menjawab apa yang ditanyakan oleh saya, tetapi memang ada tuntutan dari orang tuanya dan bimbingannya memang atau penerapan pola asuhnya itu memang kurang konsisten, tetapi untuk tumbuh
kembangnya, yaitu kesehatan, itu dia cukup bagus dan dia juga sehat. Dan selanjutnya mengenai sarana dan prasarana, dia itu cukup memadai, di mana dia diberikan fasilitas untuk belajar dan juga dalam kesehariannya. Perkenalan masalah mengenai pendidikan AK, di mana hasil belajar yang dihasilkan oleh AK itu mengenai sikapnya dia cukup bagus, tetapi dia untuk mengenai pengerjaan atau memahami dalam pelajaran matematika atau bahasa Inggris itu mendapatkan nilai yang kurang bagus, di mana dia selalu mendapatkan nilai 33 gitu, jarang mendapatkan nilai 80 atau 90. Selanjutnya mengenai fasilitas di sekolah, di mana dia mengenai tempat ruangan dalam belajar, itu memang fasilitas ventilasinya itu memang kurang banyak, di mana ruangannya agak sedikit lebih panas gitu dan juga kurang sejuk. Selanjutnya mengenai tempat sekolahnya, itu memang dia dekat dengan pasar gitu, yaitu dengan tempat perdagangan, di mana agak sedikit dekat dengan pasar, dimana itu ada hari Selasa, itu hari pasar gitu, dimana hari Selasa itu banyak orang yang jualan. Nah itu memang agak sedikit dekat dengan sekolah, tetapi gurunya cukup bisa menangani itu dan agak lebih kondusif. Mengenai perbandingan antara AK dengan teman-temannya, itu memang agak jauh, dimana teman-temannya ini termasuk yang cepat dalam mengerjakan matematika, tetapi AK memang termasuk yang sedikit lambat dalam mengerjakannya, dan juga dia memang karena mengalami kesulitan itu. Selanjutnya mengenai di sekolahnya itu ada perempuan dan laki-laki itu dicampur, dimana tidak hanya perempuan saja dalam satu kelas, tapi dalam satu kelas itu ada laki-laki dan perempuan. Baiklah, dapat disimpulkan dari identifikasi anak dari inisial AK ini bahwasanya dia mengalami kesulitan belajar, terutama pada hal menghafal, matematika gitu, dan juga bahasa Inggris. Mengenai dugaan masalahnya termasuk dalam diskalkulia, yaitu kesulitan matematika, di mana kesulitan dalam memahami dan mengingat informasi, serta kesulitan dalam bahasa. Orang tua dan guru juga telah berupaya untuk membantu AK, seperti memberikan bimbingan dan juga saran untuk les privat. Mengenai faktor lingkungan AK terlihat cukup mendukung dan dari segi sarana dan prasarana belajar, namun terdapat beberapa kendala dalam pendekatan orang tua yang bisa berdampak pada perkembangan AK gitu, dimana orang tuanya ini terlihat tegas dan juga terlalu otoriter, namun juga terlalu memanjakan anak dan juga dalam beberapa situasinya. Atas temuan identifikasi ini, maka ada saran dari saya untuk orang tuanya, dimana mungkin orang tuanya agak lebih memberikan wawasan ataupun bimbingan kepada anaknya, dan juga menerapkan pola asuh yang sesuai dengan anaknya. Misalkan menerapkan pola asuh yang demokratis, di mana ada hal-hal tertentu dan juga tuntutannya jangan terlalu berat untuk anak usia kelas 9 tahun seperti itu. Selanjutnya mungkin berikan pujian kepada anak ketika dia melakukan hal-hal yang baru dan juga positif tentunya. Dan untuk saran untuk gurunya, mungkin lebih menekankan atau bicara dengan orang tuanya solusi mengenai AK ini, bagaimana, apakah cukup dengan menggunakan les saja, ataukah apakah les ini sudah diterapkan kepada AK, seperti itu. Selanjutnya mengenai saran untuk guru BK-nya, di mana saya memberikan saran bahwasanya ajaklah anak untuk berbicara atau diskusi mengenai perasaan AK, apakah dia kesulitan sekali dalam pelajarannya, atau ajaklah berbicara mengenai perasaan terkait kesulitan yang dialami oleh anak tersebut. Selanjutnya mungkin buatlah rencana atau tindakan bersama untuk membantu anak dalam mengatasi kesulitannya, dan juga
mencari strategi pembelajaran yang cocok untuk anak, lalu diskusikan kepada orang tua apakah saran dia untuk les itu sudah dilaksanakan atau belum gitu. Selanjutnya saran kepada guru non BK, di mana mungkin gurunya memberikan metode pembelajaran dengan gaya belajar individu si anak ini cocoknya dengan metode apa, apakah auditori ataukah visual seperti itu. Pastikan anak merasa dia didukung dan juga berikan dia semangat terus, dan juga jangan lupa untuk jangan terlalu memberikan banyak PR ataupun misalkan berikannya dengan secara bertingkat gitu, maksudnya dengan secara bertahap, dimana mungkin yang hari pertama dia mengerjakan dengan 1 soal, selanjutnya dengan 2 soal, dan soal-soal selanjutnya gitu. Jadi kita bisa tahu tingkatan dia apakah sudah bisa atau belum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai identifikasi yang saya temui mengenai AK. Dan itulah tadi yang sudah saya jelaskan dan mengenai lapor repot tadi. Mungkin saya mohon maaf apabila dalam video ini atau dalam penjelasan saya itu ada penyampaian yang kurang berkenan ataupun yang tidak layak, maka saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.